Yang paling penting yang harus kita garis bawahi Bapak dan Ibu adalah bagaimana caranya setiap hari terjadi pertumbuhan equity secara signifikan di akun kita. Inilah luar biasanya daripada isi metode. Maka Anda akan terkaget-kaget, Anda bisa bertransaksi layaknya profesional trader. Nah, malam hari ini khusus pembicaraan hari ini yaitu dengan judul yang kita bisa lihat di monitor ya, Touchdown Market with Easy. Nah, ini hal yang mungkin banyak pertanyaan ya buat para partisipan. Sebenarnya apa ini Market with Easy ini ya? Sebelum masuk ke materi utama kita, saya akan memberikan sedikit informasi ya profil dari pembicara malam hari ini, yaitu Mr. Deki Van Sloby. Ya, beliau salah satu senior kami dalam dunia trading, ya, berpengalaman cukup lama juga nih kita lihat, ya, sejak tahun 2002 sudah terjun di bisnis trading dan udah banyak ya malang melintang tentang trading yang dijalani oleh Mr. Deki. Oke, baik. Tidak panjang lebar lagi, kita persilakan untuk Pak Diki membawakan webinar malam hari ini. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan di webinar malam hari ini saya akan menyuguhkan suatu tema yaitu touchdown market with easy. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan touchdown, meraih kemenangan di pasar itu dengan sangat mudah ya. Kalau berbicara trading Bapak dan Ibu, tentu ini banyak komponen yang harus dijadikan bahan pertimbangan. Yang pertama adalah ketika kita entry, apakah entry kita merupakan entry yang terkonfirmasi? Karena tidak sedikit Bapak dan Ibu orang melakukan entry posisi itu karena terlalu lama di depan layar monitor. Ya, sudah terlalu lama menunggu dan akhirnya melakukan entry tanpa adanya suatu konfirmasi dan ini hasilnya tentu akan berbeda. Lalu kemudian bagaimana ketika exit? Apakah exit ini merupakan exit yang maksimum atau exit karena melihat suatu pergerakan pembalikan arah? Karena tidak sedikit banyak sekali para trader ketika mengambil keuntungan sangat disayangkan tren masih terus berlanjut ya, sehingga apa yang didapatkan itu tidak maksimal. Lalu kemudian berapa sebetulnya lot yang harus digunakan, termasuk bagaimana psikologi kita. Artinya dengan didukung sistem yang sangat bagus, lalu kemudian kita juga melakukannya dengan sangat disiplin, maka setidaknya itu membuat psikologi kita itu berbeda ya. Artinya psikologi kita menjadi tumbuh mental kita pada saat bertransaksi. Baik, sebelum berbicara masuk mengenai easy method itu sendiri, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu tentang orang yang menemukan metode ini. Dia adalah Dean Mallon, di mana beliau adalah seorang co-founder dari Forex Signal Service ya. Lalu kemudian beliau pun juga co-founder dari Dallas Telecommunication Company, sudah berpengalaman 33 tahun kurang lebih di dunia keuangan ya, bahkan juga berpengalaman di bidang saham, kemudian option, futures, dan juga di bidang foreign currency.
Dan beliau berhasil mengembangkan easy method ya, yang diklaim memiliki tingkat keakurasian tinggi dari setiap keputusan entry dan exit di market ya, yang seluruhnya ini ditentukan oleh kombinasi price action tanpa adanya konflik dan tekanan psikologi. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan tema malam hari ini, yaitu easy method. Easy method ini untuk setup-nya pada grafik itu ada 3 komponen yang mewakilinya. Yang pertama adalah average price bar, yang kedua adalah price action channel, dan yang ketiga adalah traders dynamic index. Kita akan mengupas satu persatu. Kita akan membahas yang pertama adalah average price bar ya, di mana fungsi daripada average price bar atau APB ini adalah untuk memberikan gambaran kekuatan dan konsolidasi pasar. Lalu kemudian yang kedua, ini untuk menghilangkan gangguan distorsi harga dari tren yang mendasarinya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa distorsi harga. Oke, di sini saya memperlihatkan 2 buah grafik untuk bisa dijadikan pembanding ya oleh Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Kalau melihat pergerakan seperti ini jelas adalah pergerakan yang sedang mengalami bearish ya. Lalu kemudian disusul dengan pergerakan berikutnya, ini adalah sebuah pergerakan bullish. Namun demikian, kita lihat Bapak dan Ibu, sudah jelas ini adalah pergerakan turun, di mana ketika turun ini diwakili oleh candle yang berwarna putih, namun apa yang terjadi apabila dalam perjalanannya kita menemukan candle yang berlawanan seperti ini nih, yang saya kasih arsir. Oke, saya ganti warnanya. Ini ada candle yang harusnya berwarna putih, tetapi terjadi candle yang sebaliknya, ya, candle yang berlawanan. Nah ini. Lalu kemudian di bawahnya kita lihat juga ada di sini candle yang juga berlawanan. Nah ini. Banyak orang mungkin saja melakukan sell position di sini. Ya, sangat mungkin sekali orang melakukan sell posisi di sini. Ya. Oke, saya berikan keterangannya supaya mudah dipahami ya. Halo. Namun sayang sekali Bapak dan Ibu, ketika seseorang melakukan sell posisi, di posisi inilah yang berlawanan yang saya berikan arsir, orang umumnya melakukan exit posisi, betul ya? Ketika melakukan exit posisi, baru disadari bahwa ternyata tren masih turun ke bawah. Artinya ketika kita exit posisi, kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Secara posisi entry ini sudah sangat bagus, akan tetapi exitnya yang sangat tidak maksimal. Ya, lalu kemudian kita lihat juga ketika ada pergerakan ke atas Bapak dan Ibu. Ya, mungkin saja ada seseorang melakukan buy posisi di area sini. Ya, saya berikan tanda lagi. Oke, di area sini melakukan buy posisi, akan tetapi karena melihat adanya candle yang berlawanan, Bapak dan Ibu, tampak melakukan perlawanan, maka umumnya orang langsung melakukan cut position, keluar dari pasar ya. Kita lihat ini daerah yang saya berikan arsir. Nah ini.
Jadi, Bapak dan Ibu, inilah yang disebut dengan distorsi. Artinya sudah jelas bahwa sebetulnya pergerakan harga naik, namun karena adanya sebuah koreksi, banyak orang menganggap disinilah terjadi yang namanya pembalikan arah. Ya, sehingga kita tidak mendapatkannya secara maksimal. Oke, saya berikan arsir juga di layar yang kedua di sini. Lalu kemudian saya berikan arsir di sini juga ya, yang tadi pada saat terjadi distorsi harga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, average price bar itu nantinya menggunakan Heiken ASI, ya. Oke, bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi perbedaan antara layar yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Di sini bisa kita sama-sama perhatikan Bapak dan Ibu bahwa di sini candle ini masih menunjukkan yang berwarna biru ya. Artinya kalau biru ini kita posisinya positif. Lalu kemudian yang berwarna merah ini posisinya adalah negatif ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita setelah menggunakan average price bar, di sini kita melakukan exit posisi. Padahal posisi entry kita sudah sangat tepat. Begitupun di daerah yang kita arsir, sementara di layar yang sebelumnya ini terjadi distorsi, sementara di sini masih menunjukkan berwarna merah ya. Candle yang berwarna merah, Bapak dan Ibu, ini disebut dengan negatif bars, sedangkan yang berwarna biru itu disebut dengan positif bar ya. Nah, di sini kita lihat merah semua. Sementara di sini terjadi yang namanya perlawanan, lalu di sini pun terjadi yang namanya koreksi ya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, bisa kita lihat bahwa ini bisa minimalisasikan yang namanya distorsi. Artinya tidak terjadi gangguan terhadap pola transaksi kita dengan memanfaatkan yang namanya Heiken ASI. Heiken ASI, Bapak dan Ibu, Heiken itu berarti average ya, berarti rata-rata. Sedangkan ASI itu berarti bar. Nah, pada posisi seperti ini, maka di sini ada pilihan kepada kita, candlestick, kita ubah ke bar chart, Bapak dan Ibu, di yang area sini ya. Diubah, nah ini nanti bentuknya seperti ini. Lalu kemudian, dalam membaca Heiken ASI, Bapak dan Ibu tidak hanya terfokus kepada warna saja, tetapi Bapak dan Ibu bisa perhatikan ekor yang menyertai candle daripada Heiken ASI tersebut. Kita lihat Bapak dan Ibu, kalau terjadi yang namanya candle pada Heiken ASI, lalu kemudian disertai dengan ekor yang sangat panjang, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tekanan sangat kuat. Begitupun untuk Heiken ASI yang positif, yang berwarna biru, semakin panjang dia punya ekor, maka itu mengkonfirmasi kepada kita bahwa dorongan ke atas itu semakin besar. Yang harus diwaspadai oleh kita, Bapak dan Ibu, dalam penggunaan average price bar ini adalah apabila tumbuh ekor di dua sisi body Heiken ASI. Nah, kita bisa ambil contoh seperti ini, Bapak dan Ibu. Saya berikan arsir. Nah, ini tumbuh ya ke atas ke bawah. Sedangkan yang lainnya itu tidak ada yang tumbuh. Bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di sini, nah ini tumbuh ke atas dan ke bawah.
tumbuhnya 2 ekor baik ke atas maupun ke bawah, ini menginformasikan kepada kita bahwa sebetulnya di bursa sana sedang terjadi yang namanya konsolidasi. Bapak dan Ibu tinggal memperhatikan apakah ini akan terus ke atas atau akan terjadi pembalikan arah. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memperhatikan saja posisi daripada ekor itu sendiri. Selama memang itu hanya tumbuh dari satu sisi saja, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan exit posisi. Ya, karena ini tekanan akan teramat sangat kuat. Untuk komponen yang kedua, dalam penggunaan easy method, Mellon menyarankan kita menggunakan price action channel ya atau PAC. Ini digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Ini memberikan sinyal potensi pembalikan atau penembusan ya. Kita lihat di layar Bapak dan Ibu untuk penggunaan price action channel ini. Price action channel yang disarankan Anda menggunakan moving average dengan parameter 5. Jadi Bapak dan Ibu silahkan ketika Anda membuka baik di PC maupun di smartphone ya, itu biasanya periode settingan aslinya adalah 14. Bapak dan Ibu silahkan ganti ke periode 5, lalu metodenya Anda ganti dengan smooth. Ya, lalu kemudian aplikasinya ada 2, ada high dan low. Biasanya orang menggunakan close ya. Di sini kita menggunakan high. Kalau warna terserah sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Saya oke kan? Ini adalah untuk batas atasnya. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu untuk menempatkan batas bawahnya. Kita gunakan juga moving average dengan parameter yang sama, metodenya smooth, tetapi apply-nya diganti dengan low, lalu kita oke-kan. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah untuk membantu kita melakukan entry position secara terkonfirmasi. Jadi kalau melihat daripada average price bar tadi yang diwakili oleh Heiken Ashi, kalau memang dia sudah jelas-jelas berwarna biru, maka yang ada di benak kita adalah ini trend up. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah trend down. Maka yang kita cari adalah level entry-nya. Level entry kita manfaatkan menggunakan moving average ini ya, atau price action channel-nya. Kita lihat Bapak dan Ibu, apabila badan daripada Heiken Ashi, kita ambil contoh seperti ini. Saya coba perbesar lagi supaya kelihatan nih. Seperti ini. Ya. Apabila badan daripada Heiken Ashi, dia terjadi closing, artinya terjadi penutupan candle di bawah PAC-nya, ya. Lower PAC berarti di sini, maka pada candle berikutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan sell position. Di sini sudah jelas tampak oleh kita, ini adalah level yang terkonfirmasi, berarti Bapak dan Ibu bisa melakukan sell di area sini. Selama Bapak dan Ibu melakukan sell position, tentu Bapak dan Ibu cukup melihat daripada bentuk badan Heiken Ashi itu sendiri. Apakah dia memiliki 2 ekor atau hanya tumbuh 1 ekor di satu sisinya saja? Ya, selama itu memang bisa selama itu tumbuh 1 ekor saja, maka Bapak itu bisa melakukan yang namanya trailing stop.
Yang jadi pertanyaan, kalau mengacu kepada metode Malon, isi metode ini, ketika Anda mendapatkan konfirmasi seperti ini, di manakah letak stop loss-nya? Letak stop loss-nya Anda simpan di price action channel, moving average ini, yang paling atas, ya, di sini. Jadi, disimpan pada candle yang memberikan konfirmasi, berarti di area sini, Bapak dan Ibu. Ya, kurang lebih di sini. Disinilah tempat stop loss kita. Dengan menggunakan isi metode ini, Bapak dan Ibu, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita lihat, ketika dia semakin ke bawah, Bapak dan Ibu, Anda boleh memindahkan stop loss Anda menjadi trailing stop, ya. Kita ambil contoh, ketika harga sudah bergerak ke bawah seperti ini, Anda tempatkan stop loss bisa berdasarkan kepada PAC high, ya, di sini. Lalu candle berikutnya Anda taruh di sini, candle berikutnya Anda taruh di sebelah sini, stop loss-nya. Terus lama-kelamaan itu akan semakin ke bawah, ya. Artinya stop loss Anda itu akan di bawah posisi entry Anda. Dan ini bagaimanapun kejadiannya, apakah nanti tiba-tiba ada fundamental gitu kan, atau tiba-tiba ada pergerakan anomali secara mendadak, Anda tetap dalam kondisi profit, ya, Anda tetap dalam keadaan aman gitu loh. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan garis price action channel ini sebagai level entry ataupun sebagai level untuk penempatan stop loss. Begitupun juga Bapak dan Ibu, kita lihat di sini. Pada posisi positif bar, artinya bar yang berwarna biru ini juga sama. Ini adalah contoh bagaimana ketika terjadi yang namanya close candle di atas price action channel, berarti di area sini, maka ini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa pada candle berikutnya Anda bisa melakukan buy position, ya. Jadi Anda melakukan buy position di area sini. Oke, ketika mendapatkan konfirmasi dari candle ini, di manakah sebetulnya kita menempatkan stop loss, maka tempatkan kebalikan dari yang tadi. Tempatkan stop loss di price action channel low, berarti di bawahnya, berarti di sini. Oke, ini adalah stop loss kita. Stop loss itu mengacu kepada candle yang memberikan konfirmasi kepada kita, ya. Lalu kemudian kita lihat ini pergerakan ke atas. Di perjalanan kita menemui konsolidasi seperti ini. Nah, di sini sebetulnya posisi Bapak dan Ibu berarti masih dalam kondisi floating. Tinggal kita menunggu saja, ya. Dan nanti akan terkonfirmasi dari yang namanya TDI. Itu adalah komponen yang ketiga, Traders Dynamic Index. Anda bisa lihat sendiri bagaimana Anda bisa memanfaatkan dengan begitu luar biasanya, ya. Entry, anggap saja tidak terlalu sampai bawah, anggap saja sampai sini. Itu berarti Anda sudah mengantongi keuntungan 529 poin. Ya, ini luar biasa sekali. Begitupun untuk posisi beli, ya. Ketika beli, Anda sempat floating, ini sampai 164 poin, lalu kemudian posisi naik di sini 627 poin. Ini luar biasa sekali, ya, sehingga distorsi harga itu betul-betul bisa tereliminir dengan Anda memanfaatkan
average price bar dari Heiken ASI dan juga price action channel ya dari moving average. Untuk komponen yang ketiga, ini disebut dengan Traders Dynamic Index. Jadi ini merupakan hybrid indikator yang dikembangkan untuk menunjukkan kondisi pasar ya, baik itu terkait mengenai arah tren ataupun momentum ataupun masalah volatilitas pasar. Maka banyak orang menyebutnya untuk Traders Dynamic Index ini adalah sebagai all-in-one indicator ya. Oke, saya ajak Bapak dan Ibu kembali ke grafik. Oke, mohon ditunggu. Ini adalah Traders Dynamic Index. Saya perbesar Bapak dan Ibu. Kita lihat seperti ini. Oke, di sini ada 4 garis ya yang mewakili untuk Traders Dynamic Index, dan empat-empatnya ini tentu memiliki fungsi. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat kita bertransaksi itu tentu kita harus melihat, terutama pada saat akan entry dan exit, apakah hal ini terkonfirmasi, lalu apakah ada yang dikonfirmasi. Jadi ini akan menjadi saling memberikan filter kepada kita ya. Oke, saya akan coba kupas satu persatu dari 4 komponen ini. Saya hapus dulu untuk warna-warna yang lainnya. Oke, yang berwarna hijau ini, Bapak dan Ibu, ini disebut dengan price line. Jadi price line ini menginformasikan kepada kita apabila pergerakan harga menembus di bawah 50%, ya, karena di sini ada 32, ada 50 dan juga ada 68% untuk levelnya. Maka apabila di bawah 50%, Bapak dan Ibu bisa melakukan sell position. Tentunya sell position-nya ini harus terkonfirmasi dengan bentuk daripada Heiken ASI dan price action channel tadi ya. Lalu kemudian, nah seperti ini pun Bapak dan Ibu juga bisa melakukan yang namanya buy position apabila posisi berada di atas level 50. Lalu kemudian, kalau kita lihat tadi bahwa yang namanya average price bar yang Heiken ASI tadi, apabila terjadi 2 ekor yang muncul baik di atas maupun di bawah Heiken ASI, lalu kemudian price line-nya berada di bawah level 32%, atau berada di atas level 68% seperti ini, maka ini adalah sinyalemen Bapak dan Ibu untuk keluar dari pasar. Jadi akhirnya saling mengkonfirmasi, dan di sini Bapak dan Ibu harus praktis ya untuk penggunaan daripada easy method ini. Baik, untuk komponen yang kedua dari TDI ini, itu disebut dengan sinyal line. Oke. Nah, sinyal line ini kalau berbicara fungsi itu serupa dengan moving average persilangan ya, persilangan moving average atau crossing moving average. Jadi apabila yang garis trend line yang warna hijau berada di atas yang warna merah, maka ini kecenderungannya adalah naik. Begitupun sebaliknya, apabila garis yang berwarna merah di atas garis yang berwarna hijau,
ya, trade line-nya di atas price line, maka ini kemungkinan harga akan turun ya. Jadi ini secara fungsi crossing-nya ini mirip dengan crossing moving average. Lalu kemudian untuk komponen yang ketiga adalah yang disebut dengan market line. Market line ini secara overall hanya untuk menginformasikan kepada kita bahwa di mana letak posisi tren berada ya. Di sini digambarkan dengan garis yang berwarna kuning, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Jadi apabila garis trend line yang hijau dan juga price line, trend line yang warna merah ini ya, itu keduanya berada di bawah yang warna kuning, maka ini menginformasikan kepada kita bahwa sedang terjadi tekanan ke bawah. Begitupun sebaliknya, apabila keduanya, baik yang hijau maupun yang merah, berada di atas yang kuning, maka sedang terjadi dorongan ke atas. Ya, jadi ini sangat mudah sekali. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan praktis ya untuk easy method ini. Lalu kemudian komponen yang keempat adalah untuk mengukur volatilitas harga ya. Nah ini, jadi untuk melihat volatilitas harga, fungsi daripada volatilitas ini juga serupa atau mirip dengan fungsi daripada Bollinger Band. Ya, jadi sangat disarankan Bapak dan Ibu apabila melakukan transaksi baik itu buy maupun sell, tetap Bapak dan Ibu harus melihat tingkat kemiringannya, ya, artinya slope. Baik itu yang tadi, yang price action channel moving average tadi, lalu kemudian bentuk Bollinger Band juga, Bapak di TDI yang berwarna biru ini, Bapak dan Ibu lihat ketika terjadi kemiringan, maka itu bisa Bapak Ibu eksekusi. Dan di sini pun juga sebetulnya memberikan informasi kepada kita bahwa apabila terjadi yang namanya penyempitan area seperti ini, yang berwarna biru, yang volatilitas line ini untuk menginformasikan bahwa pasar sedang terjadi sideway. Dalam posisi seperti itu, tentu kita sangat tidak disarankan untuk melakukan entry posisi ya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan perlihatkan semua. Jadi ini adalah easy method yang diperkenalkan oleh Dan Malone ya. Ini adalah 3 komponen yang sangat powerful dan bisa membantu kita untuk bertransaksi, mendapatkan entry yang terkonfirmasi serta exit yang maksimum. Dan yang luar biasa daripada easy method ini adalah easy method ini bisa digunakan oleh siapa saja. Artinya sangat mudah atau user friendly bagi Anda yang belum berpengalaman. Ini bisa membantu Anda untuk bisa meningkatkan Anda punya equity, tetapi bagi Anda yang sudah berpengalaman, ini tentu akan semakin memudahkan Anda dalam pengambilan keputusan ya. Lalu kemudian untuk easy method ini bisa digunakan di hampir semua pair. Jadi bagi Anda yang memang penggemar untuk bertransaksi di gold ya, XAU, itu juga sangat bisa. Lalu kemudian di mata uang juga bisa, bahkan bisa digunakan pada berbagai time frame. Anda memang tipe seorang scalper, Anda bisa menggunakan 5 menit, 15 menit ya. Bahkan kalau Anda memang seorang long trader, Anda pun juga bisa memanfaatkan di time frame yang jauh lebih besar ya. Oke, ini adalah easy method dari Dan Malone.
Lalu kemudian apa sebetulnya easy itu sendiri? Jadi easy ini merupakan singkatan bahwa E-nya itu adalah efektif ya, karena ini sangat mudah untuk digunakan. Lalu kemudian ini akurat karena probabilitas dan prediktibilitasnya itu sangat tinggi. Lalu kemudian S-nya adalah simple, sederhana, namun profitable. Lalu kemudian yield ya, karena ini memberikan imbal balik yang sangat signifikan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan easy method pada malam hari ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Pak Diki, ini sudah kita lihat dan dengarkan bersama-sama penjelasan dari Mr. Diki tentang easy ya. Easy ternyata ada singkatannya ya atau panjangannya ya. Cukup jelas yang kita bisa lihat di sini ada beberapa indikator yang kita bisa manfaatkan dari easy ini. Dan ini mungkin saat ini teman-teman masih ada yang belum mengerti atau belum paham, makanya kami akan membuka sesi tanya jawab ya buat para partisipan. Dipersilakan bisa menggunakan mikrofon langsung atau lewat chat ya. Oke, baik, ada beberapa pertanyaan dari ya, kita bisa lihat. Nah, Silahkan Pak Teguh. Dari Pak Indra Nur ya, Indra Nur. Ya, TDI ada banyak di market yang dipakai ini, yang mana Pak Diki? Yang original Pak Indra. Jadi yang Traders Dynamic Index yang original. Dan itu memang ini adalah customize ya Pak Indra. Jadi tidak ada di MetaTrader. Jadi Bapak harus mendownloadnya indikator TDI ini. Dan kebetulan di sini pun saya sebetulnya sudah menyiapkan untuk template-nya. Jadi nanti bisa tinggal diaplikasikan, itu sudah langsung tersetting di layar komputer Bapak dan Ibu tanpa harus merubah daripada parameter yang ada. Begitu kurang lebih Pak Indra ya. Oke, baik Pak Indra, mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ada dari Pak Julius ya. Pertanyaannya, kalau di HP bagaimana Pak tradingnya? Ada yang perlu dibuang? Nah, bisa dijelaskan Pak Diki. Yang dibuang apanya nih Pak Julius? Oke, ini memang ada hal yang harus kita ketahui ya, bahwa yang namanya smartphone itu untuk MetaTrader-nya itu kapasitasnya sangat terbatas ya Pak Julius. Jadi bukan tidak bisa, itu karena memang kapasitasnya saja yang tidak besar. Sehingga metode ini Bapak dan Ibu hanya bisa digunakan di laptop atau di PC saja ya. Seperti itu. Ya, jadi nggak bisa di handphone ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan PC atau laptop ya. Betul, karena memang seperti yang ditanya oleh Pak Indra tadi, untuk beberapa indikatornya memang itu tidak ada disediakan oleh pihak MetaTrader-nya ya. Jadi itu adalah customize. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Doni nih. Cara mendapatkan indikatornya gimana Pak? Bisa Pak Doni, nanti Pak Doni bisa menghubungi orang yang mengundang Bapak. Nanti Bapak bisa tanyakan kepada yang bersangkutan, Pak. Dan buat yang mau indikatornya nanti bisa hubungi pengundangnya ya, nanti mungkin akan diberikan custom dari MetaTrader itu sendiri. Karena ini template ya Pak Diki ya. Betul. Dalam bentuk template ya. Iya, betul. Oke, Pak Indra, terima kasih sama-sama. Kemudian ada dari Ipul ya, Pak Ipul menanyakan ada rekamannya nggak Pak ini? Nah, kebetulan memang ini kita record Pak, jadi nanti Bapak dan Ibu
bisa mengulangnya kembali, bisa melihat tayangan ini itu di channel YouTube kami, Pak. Itu namanya Rahasia Keuntungan. Ya, jadi Bapak dan Ibu silahkan subscribe di sana sehingga Bapak dan Ibu akan selalu mendapatkan update video dari channel Rahasia Keuntungan ya. Ya, baik ya untuk para teman-teman yang hadir malam hari ini. Biasanya kita akan mengupload hasil rekaman webinar malam ini ke YouTube channel ya. YouTube channel nanti kita akan share, yaitu namanya Rahasia Keuntungan. Ya, nanti kita akan share untuk teman-teman semua bisa di-share dan bisa di-subscribe nanti ya. Dan sebenarnya banyak yang kita bahas di sana. Ya, betul. Baik, terus ada lagi pertanyaan dari admin MSJ nih ya. Settingan icon IC standar atau gimana Pak? Standar. Oke, standar ya. Ya, sudah terjawab ya pakai yang standar ya Pak admin MSJ nih. Terus juga ada pertanyaan dari Pak Hendy Hanafi. Mohon setting moving average. Oh, baik. Mohon ditunggu. Nah, ini Bapak bisa lihat untuk moving average yang atas ya. Ini adalah parameternya 5, lalu metode yang Bapak Ibu pilih ini adalah smooth ya. Ada simple, ada exponential, dan juga linear weight. Nah, di sini Bapak pilih yang smooth atau orang menyingkatnya SMMA ya apa? Lalu kemudian apply-nya Bapak ubah juga ke high. Ya, jadi nanti ada 2 untuk price action channel-nya menggunakan moving average ini. Yang atas ini adalah price action channel high-nya, berarti apply-nya high, lalu kemudian untuk yang bawah gunakan yang low ya. Tetap periodenya sama 5, metodenya smooth ya, seperti ini. Oke, kemudian bentar, saya lihat dulu ada chat lagi ini dari udah banyak ternyata ya. Ada dari Pak Sumardi ya, perbandingan PP dan SL idealnya gimana Pak? Posisi perbandingan dengan menggunakan isi metode, Pak, itu sebetulnya justru Bapak dan Ibu itu sangat memperketat resiko terjadinya kerugian. Jadi kita harus disiplin dengan blueprint yang disampaikan oleh Dan Mellon tadi, bahwa apabila Heiken ASI yang terjadi closing di atas price action channel atau yang terjadi closing di bawah price action channel, maka di candle itulah Bapak tempatkan stop loss sebaliknya. Apabila posisinya buy yang berwarna biru, maka Bapak tempatkan stop loss di price action channel bawah. Begitupun sebaliknya. Lalu kemudian untuk masalah take profit, dengan menggunakan metode ini, karena ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, jangan pernah dibatasi, Pak. Biarkan saja harga terus bergerak, dan Bapak di sana cukup memantau bentuk daripada Heiken ASI itu. Ya, apakah ekornya hanya satu sisi saja atau 2 sisi saja, Bapak cukup melihat ke sana. Selama terbentuk hanya satu sisi saja, Bapak tidak perlu khawatir. Bapak terus jaga semaksimal mungkin. Lalu kemudian nanti tinggal dilihat konfirmasinya, Pak. Ketika terjadi 2 ekor, sisi atas sisi bawah, lalu kemudian si trader dynamic index tadi sudah melewati level 68%, lalu kemudian dia mau berbalik ke bawah, disitulah Bapak bisa melakukan exit posisi. Begitupun sebaliknya untuk yang posisi sell. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, baik, itu jawabannya cukup jelas ya dari Pak Diki ya. Buat Pak Sumardi ini menanyakan untuk ideal TP sama stop loss-nya.
Ya kalau bisa untuk sistem trading IC ini jangan membatasi take profit ya Pak Diki ya. Betul. Nah, kalau stop loss bolehlah kita batasinnya karena memang itu satu risk manajemen yang kita harus terapkan. Oke, kemudian ada dari Chris. Untuk template-nya bisa di-share ke Pak? Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan. Jadi nanti bisa hubungi Pak Rido mungkin dan tim ya untuk konsultasi lebih lanjut karena template ini kita bisa share ya nanti lewat masing-masing pengundangnya ya. Betul. Oke, baik. Terus ada Pak Ramses Yuda. Apa harus tetap berdasarkan support resisten atau cukup dengan Heiken dan MA yang tadi Pak Diki berikan contohnya misalnya. Oke, Pak Diki. Baik, sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh melakukan customize, Pak. Jadi ada hal-hal yang memang secara prinsip bisa kita variasikan, tetapi ada hal-hal yang memang tidak boleh diubah sama sekali. Kalau bicara ketentuan daripada easy method ini berarti dengan 3 komponen tadi ya, ada average price bar, price action channel, dan juga traders dynamic index. Blueprint-nya itu wajib kita ikuti Pak Ramses. Ya, tetapi kalau Bapak ingin mengubah misalnya diganti dengan apa namanya menambah pivot gitu ya, garis pivot itu boleh-boleh aja Pak. Terkadang saya pun secara pribadi juga menggunakan itu. Ketika harga sudah teramat sangat tinggi, saya buy di level yang ditentukan sesuai dengan isi metode itu. Lalu saya melihat, oh ini sudah menyentuh resisten 2, atau saya sudah menyentuh resisten 3, maka saya pun itu ambil. Itu artinya sah-sah saja ya Pak ya, untuk seperti itu. Tetapi yang paling penting Pak Ramses, untuk ketentuan isi metodenya itu yang tidak boleh diubah. Kurang lebih begitu Pak. Baik ya, cukup jelas ya Pak Ramses ya. Jadi untuk menambahkan support resisten sah-sah aja ya, boleh persilakan ya. Ini untuk target take profitnya atau stop loss-nya. Oke, kemudian ada Pak Wahyu. Kalau trading harian di transfer berapa Pak? Time frame berapa maksudnya? Untuk harian, sebetulnya Bapak bisa menggunakannya di 5 menit, itu juga bisa Pak. Di 15 menit juga oke. Tapi tetap kalau saya menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk mendapatkan konfirmasi lebih akurat, gunakan adalah time frame dari 1 jam ke atas ya. 1 jam ke atas ini maksudnya untuk analisanya. Nah, di situ Bapak tetap pantau di time frame H1. Nanti kalau untuk entry boleh Pak, mau di 5 menit, di 15 menit itu sah-sah saja. Oke, baik Pak Wahyu. Jadi time frame-nya untuk 1 jam ke atas ya, untuk lebih akurasinya lebih bagus. Dan untuk entry boleh menggunakan time frame 1, 5, atau 15 menit. Oke, terus kemudian dari Pak Julius menanyakan icon IC ini sepertinya lagging Pak. Apakah aman jika ada pergerakan high speed candle? Baik, yang namanya easy method Pak, mengapa ini menggunakan 3 komponen, seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk saling mengkonfirmasi Pak. Heiken ASI memang itu lagging, tetapi dia pakem Pak. Ibaratnya demikian ya. Maka ketidakkonfirmasian daripada Heiken ASI itu sebetulnya juga bisa dilihat dari posisi closing di antara price action channel itu tadi. Kalaupun Bapak dan Ibu melihat posisi Heiken ASI sudah close di atas price action channel, tetapi TDI yang di bawahnya tadi itu belum di atas 50%, maka tidak ada alasan bagi kita untuk entry posisi. Jadi akhirnya apa yang terjadi kekurangan di yang satu kita tambal Pak. Maka tidak salah ketika Melon itu meng-create 3 komponen ini menjadi sebuah kekuatan gitu ya untuk kita pengambilan keputusan entry exit. Kurang lebih begitu Pak. Oke, baik Pak Julius sudah terjawab mungkin ya sama Pak Deki untuk Heiken IC-nya nih. Terus ada lagi pertanyaan dari Pak Denny, ya, berarti nggak bisa dipakai di smartphone, hanya APB dan PIC aja Pak ya? Iya betul. Ya, oke, jadi nggak bisa ya, karena nggak bisa di custom ya.
di handphone. Betul. Oke, terus ada Ibu Santi menanyakan indikator custom kita bisa minimal deposit berapa. Nanti kita bisa tanyakan ya ke para pengundang masing-masing, Pak Rido dan tim. Nanti tanyakan saja untuk minimal deposit berapa di GK Invest dan bisa mendapatkan custom indikator ini. Ya. Betul. Nanti bisa langsung di kontak langsung, saya langsung aja. Oke, terus ada Pak Gali menanyakan apakah di template grafik icon IC dan MA ada kolaborasi untuk supply dan demand-nya. Oke, supply dan demand itu pasti terjadi Pak di setiap saat ya. Itu hampir mirip dengan support dan resisten. Namun demikian, kita melihat kita harus pisahkan bahwa ini adalah pure technical Pak. Jadi Bapak hanya diminta untuk tetap disiplin dengan penggunaan daripada ketiga komponen itu tadi ya, isi method ini gitu. Terkadang kita melihat Pak, apabila harga berbenturan dengan level demand atau dengan level supply, itu terkadang ekornya tuh muncul dari dua sisi, Pak. Artinya dia seperti sedang konsolidasi di sana. Sangat mungkin saja dia melakukan continuing trend atau bahkan dia melakukan yang namanya reverse ya. Dan di situ kita sudah diberikan rambu-rambu sebetulnya daripada bentuk si Heiken ASI, mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita segera lepas. Kurang lebih begitu ya. Oke, baik ya. Jadi emang template ini akan memberikan sinyal-sinyal supply demand ya sebenarnya ya, kalau kita bisa menggunakan template ASI ini. Betul. Oke, baik. Kemudian ada dari Wanta Bejo ya. Oke, Wanta Bejo, mohon maaf tulisannya Wanta Bejo. Kalau ada recordingnya mau dibagi, maaf terlambat. Oh, mungkin beliau terlambat ya untuk mengikuti webinarnya malam ini. Bisa Pak Wanta atau Bejo, ini kita record ya, nanti kita akan upload di YouTube channel ya. Itu namanya rahasia keuntungan. Nanti kita akan share ya linknya. Oke, terus selanjutnya ada Pak Julius lagi, apakah sistem tradingnya ada robotnya Pak? Pak Deki, hanya robot nih Pak. Kalau untuk robot mungkin Bapak harus menghubungi pihak IT ya yang memang memahami untuk pembuatan skripnya ini gitu kan. Sementara selama ini penggunaan yang dilakukan itu masih manual ya Pak ya. Oke, baik ya. Jadi kita masih menggunakan manual, tidak ada robotnya. Tapi sebenarnya yang namanya robot itu bisa dibuat ya. Biasanya orang-orang IT yang bisa sistem ini dimasukkan dalam perintah robot gitu ya. Oke, baik. Terus ada Pak Hendy, terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Oke, kemudian ada Mr. Halis. Time frame yang akurat di berapa Pak? Oh tadi udah ada jawabannya mungkin ya, sama persis jawabannya itu 1 jam ke atas untuk akurasinya yang bagus. Untuk entry bisa menggunakan 1, 5, atau 15 menit. Ya, ini pertanyaan sama seperti tadi. Oh ada yang nanyakan analisa untuk euro nih Pak, gimana besok? Kalau analisa untuk euro besok, dari Niko. Ya baik, kalau dilihat daripada kondisi di easy method tadi, memang posisi TDI-nya sudah di atas 68%. Jadi ini akan ada dua hal yang terjadi, Bapak dan Ibu. Kalau dilihat, ada kemungkinan apabila tertumbuh Heiken ASI yang mengalami terjadi 2 ekor ya, baik atas bawah, itu kita harus waspada bahwa kita tidak bisa menahan posisi buy terlalu lama. Namun demikian, kita tetap perhatikan saja daripada bentuk TDI itu. Kalau dia balik ke bawah 68%, maka Bapak dan Ibu bisa untuk buang posisi. Dalam posisi penggunaan isi method Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu tidak lagi dipusingkan dengan bagaimana sebetulnya pergerakan harga. Di sini betul-betul kita mengacu kepada hal yang pada saat kita dulu belajar ya. Artinya di sini betul-betul kita untuk follow the trend. Ketika terkonfirmasi, kita tidak perlu ragu Bapak dan Ibu untuk entry posisi, tetapi ketika tidak ada konfirmasi sama sekali, kita tidak ada alasan untuk melakukan entry. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, baik Pak Niko ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Indra Nur.
apakah kita entry harus terpenuhi semua parameternya, baik yang di chart maupun yang di TDI-nya. Misal mungkin TDI ada signal yang tidak sinkron dengan yang di chart. Gimana Pak Diki? Oke, inilah luar biasanya daripada isi metode. Silahkan Bapak dan Ibu nanti setelah selesai webinar, Bapak coba pasang itu di di laptop Bapak dan Ibu. Bapak Ibu perhatikan, ketika ada sinyal satu saja yang tidak terkonfirmasi, biasanya trennya tidak panjang. Ya, atau bahkan malah kalau kita pun memaksakan untuk entry, malah justru terkena stop loss. Ya, ada posisi buy naik sedikit, lalu kemudian malah berbalik ke bawah, malah confirm untuk sell. Terpaksa kita buang posisi buy-nya, akhirnya beralih menjadi sell. Isi metode ini adalah untuk memberikan konfirmasi kepada kita dari 3 komponennya, dan itu 3-3-nya harus terpenuhi, Pak. Oke, baik. Penjelasannya sudah ya. Terus kemudian ada lagi pertanyaan dari Raidi. Indikator TDI apa diberikan di sini? Terima kasih. Nah, Iya. caranya sama ya Pak Diki ya? Betul, nanti diberikan oleh orang yang mengundang Bapak. Oke, nanti Pak Reddy bisa menghubungi Pak Rido dan timnya yang mengundang malam hari ini. Nanti kita akan berikan indikatornya TDI-nya, karena ini custom ya. Betul. Oke, Pak Handi bertanya apakah jika kita hanya menggunakan moving average tersebut sudah cukup untuk memulai open posisi, Pak? Artinya kalau dibilang hanya menggunakan moving average tentu tidak cukup, Pak. Artinya kita harus melihat ada yang mengkonfirmasi dan ada yang dikonfirmasi. Artinya Bapak harus melihat bentuk daripada average price bar tadi. Apakah berada di tengah-tengah price action channel atau sudah di atasnya atau di bawahnya. Lalu perhatikan juga trend line yang ada pada Traders Dynamic Index tadi. Apakah di atas 50 atau di bawah 50. Dan itu pun juga difilter lagi apakah di atas yang kuning atau di bawah yang kuning. Bapak dan Ibu silahkan periksa beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang, itu selalu yang namanya konfirmasi pasti searah. Jadi settingan dari ketiga komponen easy method ini memang sudah didesain untuk seiring sejalan ya. Jadi tidak akan terjadi distorsi pada saat penggunaannya. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, baik ya. Jadi luar biasa ya di sini ya. Jadi tadi bilang tadi jangan ragu Pak ya kalau ada sinyal untuk entry tren naik atau tren turunnya. Ya. Oke, kemudian Pak Diki sudah menuliskan link YouTube ya, link channelnya di sini teman-teman boleh diklik aja nanti untuk masuk ke YouTube channel. Nanti ada berbagai banyak materi yang kita bahas di sana. Oke, terus Pak Sumardi merespon ya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak Diki. Sama-sama Pak Sumardi, salam profit. Oke. Pak Ramses juga siap. Terima kasih Pak, cukup jelas dari Pak Ramses. Good luck Pak Ramses. Oke, terus ada Herbin Simamora. Kalau di gold bisa scalping di time frame M1, M5, bisakah Pak? Oke, jadi metodenya kalau berbicara scalping, sebetulnya Bapak ini hanya mengikuti tren dari time frame besar. Ketika di time frame besar, gold misalnya di 1 jam ya, itu menyatakan ke atas, maka sebetulnya Bapak di time frame kecil itu hanya menunggu terjadi yang namanya kelokan ke atas. Crossing up, Bapak menunggu itu saja. Biasanya kan yang terjadi ketika harga bergerak ke atas, time frame kecil dia sedang turun ke bawah. Nah, Bapak dan Ibu menunggu terjadi yang satu arah, maka silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan entry di sana. Artinya, ketika Bapak entry di time frame kecil, secara otomatis Bapak pun juga tidak bisa bermain lama. Maka sinyal untuk exit-nya juga akan cepat Bapak Ibu dapatkan ya. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, benar tadi kalau scalping ya kita nggak bisa lama-lama masuk market ya, artinya ya harus pakai level kecil gitu Pak Deki ya.
Jadi nggak bisa menggunakan pakai drive yang lebih besar. Oke, cukup jelas ya pertanyaan dari Pak Herbin Simamora. Terima kasih Pak Herbin. Terus ada Gali satu lagi Pak, katanya untuk indikasi false break-nya bagaimana bentuknya bisa dijelaskan di Hacken IC. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya nih Pak Iya, Teguh ya. banyak sekali Pak. Ini Luar karena biasa. pesertanya cukup banyak malam hari ini. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan, kalau tadi pertanyaan Pak Ramses ini kan berkaitan dengan masalah support dan resisten ya, seperti itu. Lalu kemudian saya selalu menggunakan biasanya pivot di sini untuk membantu saya apakah ini perlu saya ambil atau tidak ya, seperti itu. Oke, mohon tunggu karena yang ditanyakan Pak Galih ini adalah false break ya. Saya harus mencari yang false-nya nih. Mohon ditunggu. Ini ada satu contoh saja yang kita bisa lihat nih sebentar ya. Ini kalau secara blueprint dari easy method, dia sudah terjadi closing di atas price action channel ya, seperti ini. Akan tetapi kalau kita lihat ke bawah Pak Galih ya, di sini justru dia masih di bawah 50% Pak. Ini adalah boleh saya katakan ini false break sinyal. Karena dia tidak terkonfirmasi oleh yang TDI-nya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi kepada Bapak dan Ibu, bahwa penggunaan ini memang ketiganya ini harus confirm Pak. Ya, sebetulnya bukan ketiganya ya, karena yang namanya price action channel itu tidak memberikan informasi terjadi crossing seperti halnya moving average biasa, tetapi justru price action channel ini hanya membantu di mana letak body daripada si Heiken Ashi, lalu kemudian yang kedua kita lihat di mana letak daripada garis-garis traders dynamic index itu sendiri. Kurang lebih begitu ya Pak Galih. Tunjukin dari grafiknya, force-nya seperti apa. Nah, nanti kalau nggak ada terkonfirmasi oleh lainnya itu berarti false break gitu. Oke, kemudian pertanyaannya mungkin sudah ditanyakan juga tadi ya. Julius, terima kasih penjelasannya Pak Deki dari Pak Julius. Oke, Pak Wahyu, Sama-sama untuk Pak open Julius. posisi ya, untuk open posisi baiknya satu hari berapa kali open posisi Pak? Ini yang luar biasa. Jadi Pak, dengan isi metode ini, karena memang dasarnya itu adalah untuk follow the trend, kalau memberikan kesempatan kepada kita 100 kali konfirmasi, maka 100 kali itu pula lah kita entry, Pak. Gitu ya. Tetapi kalau konfirmasi pada hari itu hanya satu kali, berarti hanya satu kali itu saja kita entry, Pak. Yang paling penting yang harus kita garis bawahi Bapak dan Ibu adalah bagaimana caranya setiap hari terjadi pertumbuhan equity secara signifikan di akun kita. Itu intinya, Pak. Jadi Bapak dan Ibu tinggal follow saja daripada isi metode ini. Begitu confirm, jangan pernah ragu, Bapak lakukan entry. Kurang lebih begitu ya. Baik, ya Pak Wahyu ya, sudah terjawab ya. Tergantung dari sinyal dari IC itu sendiri ya. Kalau memang sering memberikan sinyal-sinyal untuk entry ya, kita ikut entry aja ya. Betul. Oke, terus ada dari Evuls, sering-sering webinar Pak. Oke, baik. Ya kita akan sering adakan seminar ya, insya Terima Allah kasih ya Pak Ibu. setiap minggu.
Oke, terus ada Indra Nur, terima kasih Pak Deki. Sama-sama. Salam profit Pak Indra. Untuk Redmi Note 7, untuk metode scalping yang tadi udah jelaskan ya, Sudah, dari betul. Pak Deki ya, udah jelaskan, mungkin udah dengar juga Pak Redmi. Oke, Pak Raidi, terima kasih Pak Deki untuk ilmu esi metodenya. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat ya Pak Reddy, good luck. Dari Pak Handi juga mengucapkan terima kasih, Pak Galih juga terima kasih. Sama-sama Pak Galih, good luck tradingnya. Pak Sumardi menanyakan untuk modal $500, ideal lot-nya berapa Pak? Nah, itu bisa Bapak konfirmasikan dengan orang yang mengundang, karena memang nanti ada perhitungannya ya Pak ya, untuk transaksi berkaitan dengan masalah leverage gitu kan. Nah, itu nanti silahkan Bapak untuk menghubungi orang yang mengundang Bapak. Oke. Kemudian ada Ibu Santi, yang diperlihatkan itu candle time frame berapa Pak? Yang Pak Itu Diki tadi adalah contohkan. itu time frame 1 jam yang biasa saya gunakan ya. Oke, 1 jam ya. Oke, dari Ibu, Pak Ibu, terima kasih banyak Pak Diki. Sama-sama. Baik Pak Teguh, Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan memberikan konklusi ya untuk penggunaan easy method ini. silakan Pak Diki. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah setup untuk melakukan entry posisi. Jadi ini all condition are satisfied ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu akan melakukan buy posisi, maka sudah bisa dipastikan barnya itu harus positif, artinya yang berwarna biru. Lalu kemudian average price bar si Heiken AC-nya ini terjadi closing di atas moving average, closing di atas price action channel-nya. Lalu kemudian yang TDI yang bawah itu Bapak perhatikan price line yang berwarna hijau itu wajib di atas 50% dan wajib di atas trend line yang warna merah, juga di atas market line yang warna kuning. Begitupun untuk posisi sell sebaliknya ya. Jadi Bapak dan Ibu ikuti saja, Anda follow the trend, maka Anda akan terkaget-kaget, Anda bisa bertransaksi layaknya profesional trader. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah untuk setup exit. Jadi ketika Bapak punya posisi buy, hendak melakukan exit posisi, bisa mengacu kepada average price bar-nya, ya, Heiken AC. Bapak juga bisa melihat di price action channel, ketika Heiken AC-nya itu terjadi closing di tengah-tengah si moving average, atau Bapak dan Ibu pun juga melihat di Traders Dynamic Index. Ya, ketika harga sudah di atas 68, ini juga Bapak harus mulai berhati-hati. Berarti kalau posisi sell, Bapak harus perhatikan ketika sudah berada di bawah level 32, nah ini juga sudah merupakan lampu kuning. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik Pak Diki, terima kasih atas penjelasannya untuk webinar Sama-sama. malam hari ini. Sama-sama kita tadi ikuti ya dari Talks the Market with Easy. Nah, ini mungkin ilmu baru yang kita dapatkan ya dari Mr. Deki Van Slobi malam hari ini. Oke, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua ya. Salam profit. Salam profit. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.